tuh kayak gimana ya? Kalau outfit mah kalah sama dia. Kalah. Lu lihat aja bos Senpi itu, bos Senpi. Iya, lihat belakang. Bos Senpi tapi sih handphone. Kenapa sih kok lu begitu banget sama gue? Kenapa sih? Adabnya tuh kan kita tamu nih. Oh lu. Beliau Oh iya. Sohibul Bait. Tanya dong kabarnya. Gitu. Gimana kok? Kan host kan Kita host sudah- tadi. Sedikit. Kita sudah lama nih udah Kan nggak host kan. ketemu. Balik lagi ke settingan host tadi. Kan lagi jadi host nih. Balik lagi ke settingan host, tanya kabar. Iya. Iya. Diminum. Kita Udah kok. Diminum. Oke kok, langsung aja ya. Sekarang kita nih kolaborasi antara Ngaji Cerdas dan Kodonditan ya. Lu kan kalau channel kan biasanya punya slogan-slogan. Iya. Ngaji cerdas apa slogan? Ngaji cerdas mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Iya, coba malah channel coba. Malah channel. Baru bikin. Mola Prince. Malah print. Malah print. Sama bikin apa? Bikin. Ya. Slogannya apa? Ya, semoga video-video kita ini menjadi bahan inspirasi dan bahan Slogan kok begitu. Slogan lo itu. Oh, slogan. Memberikan sebuah pembenaran memberikan sebuah kebenaran bukan pembenaran. Iya, tahu nggak slogan Donditan? Channel Donditan. Channel Donditan yang katanya bikin Kristen bling satan. Yang ada di intronya. Tunggu, itu slogan apa itu nyindir? kan ada slogan misalnya. Slogannya Ngaji Cerdas tadi apa? Mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Karena kan setiap manusia diberikan akal. Ya, mencerdaskan umat Bagi mereka yang mau berpikir. bagi mereka yang mau berpikir. Kalau gua kan memberikan sebuah kebenaran bukan pembenaran. Kalau gua? Hah? Kalau gua slogan apa? Kodondi? Ya apa slogan? Channel Donditan yang katanya bikin Kristen bling satan. Tuh. Oh. Paham nggak? Masuk nggak? Ngerti sih, Dia ngerti. nggak masuk dia. Agak loading. Nggak loading. Lu Intel berapa sih lu? Gua masih Athlon. Athlon. Oh. Oke, balik lagi jadi host lagi. Oke. Berapa lama nih kita udah gak ketemu kok? Apa? Sebelum gua nanya kabar nih. Sebelum nanya kabar kita udah berapa lama? Berapa lama ya? Ya terakhir itu memualafkan Eca ya. Ya. Terakhir itu memualafkan Eca. Jadi Berapa bulan tuh ya? mungkin 2 bulan yang lalu ya. Masih 2025 dong. Lebih lah. 2 bulan 3 bulan yang lalu lah gitu kan, karena ada kesibukin masing-masing. Ya. Ya. Jadi Ngaji Cerdas juga ada perihal sibuk juga gitu. Dan apa kabar nih Kodondi nih? Makin tua aja nih kayaknya. Alhamdulillah. Parah ya. Awet tua. Oh, tua. Yang penting berkah. Alhamdulillah. Cuman menurut kabar ya. Kabar siapa? Ya Kabar menurut burung. ya kabar burung. Kabar burung siapa? Jadi enggak banyak sekali kan, gue juga nontonin kontennya Kodonditan nih. Serius lu? Gue nontonin. Oh lu. No, Iya, sampai habis nggak? Gue nontonin cuma setengah aja. Judulnya doang jangan. Judulnya doang dia. Enggak. Oh upload. Oh upload gitu doang paling dia. Enggak sih, enggak salah lagi. Oke, gue cuma lihat ini kan banyak nih yang reaksi video-videonya dia ini. Gue nggak mau sebutin lah orangnya. Banyak sekali. Donditan tuh direaksi sama Ya, tetangga sebelah lah ya. tetangga sebelah itu. Waduh, begini Donditan tuh sok tahu. Kan begitu banyak yang begitu. Apa Donditan itu cuma ngurusin ini tuh gitu. Ditinggal. Ditinggal. Dia begitu ini. Ya, lanjut. Nah, ini apa namanya? Ini menjadi apa ya, kayak wah kok banyak sekali kok. Padahal Donditan itu mencoba untuk apa namanya? Sebenarnya kan banyak yang menginjil ini. Ya. Dan beliau ini untuk mencegah sebenarnya supaya mereka yang umat Islam ini tahu isinya nih, bukan ngomongin Bible doang nih. Kan banyak yang ngomongin si Donditan tuh ngomongin Bible mulu sih. Apalagi di masjid gitu ya. Apalagi di masjid. Buka kitab lagi. Buka kitab segala macam. Sebenarnya bukan masalah itunya kan gitu kan. Kita kan lihat mindsetnya dulu nih. Ya. Untuk apa? Nah, itu untuk supaya mereka paham tentang Bible, supaya untuk mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Kalau gue sih taunya begitu, ya kan. Nah, kiri-kiri nih, Kira-kira Kanan. Kiri. enggak, kalau ada apa namanya, ada respon seperti itu gimana kok? Biasa aja. udah selesai tuh jawabnya. Selesai. Lu nanya. Oke, terima kasih. Kan tadi nanya kan, gua udah jawab. Gak apa-apa, kan tantangan jadi host kan Iya. untuk menggali ya. Oh ya. Nggak, maksudnya kasihlah respon gitu loh. Ya nggak apa. Ini Tadi udah tantangan. direspon biasa aja. Udah apalagi. Iya. Maksudnya gini,
kenapa? Lu kan bisa kayak, kenapa gua membahas tentang Bible terus nih? Nah kan tadi lu jelasin. Oh, jadi itu benar ya? Iya udah bener. Itu benar ya? Gali lagi pertanyaannya. Mau lolos ini jadi host nih. Nah, nggak perlu Nggak gua. lolos gitu. Dia nggak bakal lolos guanya. Udah nggak Nggak masalah. lolos buat ini, gua. Bang. Nggak masalah. Mau lolos mau nggak masalah. Cuman begini kok. Ya kan, ini kan banyak sekali nih yang apa namanya perseteruan nih, omongan-omongan atau video-video you nih di reaction sampai dibilang katanya apa namanya Kodolitan itu cuman tahu Bible nggak tahu Islam. Nah kalau nggak tahu Islam kok orang pada datang ke sini minta disadatin. Udah beres jawabannya. Oh udah kan pas Iya, cuman Oke, terima kasih. Lu jiksa host lu. Oke, terima kasih. Lagi ini Kata dia salah aku jadi host kan. Salah. Dia mau tadi kan Antara ngaji cerdas sama Kodolitan. ngadepin 2 juta. Kok Ngadepin 1 juta 2 juta subscriber. Berarti pansos bentar lagi naik kok. Enggak. YouTube gue lagi masalah, nggak bisa diskon, gue udah diskon. Jadi gue cuman bisa, Gak apa-apa. gue cuman untuk berdakwah aja. Ya insya Allah. Mensupport. Iya. Jadi sebelum ke beliau ya. Jadi kita doakan dulu beliau supaya hidupnya berkah. Amin. Dijaga kesehatannya nih sahabat Amin. sahabat ngaji cerdas. Beliau kan Donitan Channel ya. Karena beliau ini aset umat nih. Ya. Ya kan nggak semua ngerti juga kristolog ya. Kita Ya. tahunya dari beliau. Dan tadi kan disebut-sebut bahwa pernah itu di reaction kok ya di video beliau tuh di setel di gereja ya karena dia bahas Bible di masjid. Karena bagi orang kebanyakan nggak umum bahas kristolog itu di masjid, Bang. Iya. Nah, nggak umum. Jadi kalau sesuatu yang tidak biasa tuh pasti reaksinya beda kan. Kayak kita aja kesusuban nih. Reaksi badan kita kan keluar nanah dan sebagainya. Sama hal-hal yang tidak biasa pasti reaksinya berbeda begitu. Ya kadang ada mungkin jamaahnya banyak di masjid kok ya. Ada mungkin segitu doang gitu ya. Karena orang bingung juga. Gitu. Jadi ada hal yang tidak biasa. Tapi alhamdulillah bagaimanapun itu menjadi amal jariah bagi siapapun yang terlibat. Panitianya, kameramennya, yang undangnya, yang nge-share-nya nih. Ini kan yang hadir berapa tuh 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. Tapi bagi penonton yang share nih pakai jempol doang. Dan ketika video itu sampai kepada seseorang, kemudian orang itu dapat hidayah, kira-kira siapa yang dapat pahala jariah? Ya, Semua yang terlibat. Dan kalau pahala jariah itu di copy paste, dia bisa sholat, dia berbuat baik, sholat dan sebagainya. Ya kita dapat ngalir nih terus. Namanya pahala kan jariah terus, kalaupun kita sudah tidak ada. Gitu Bang. Jadi apapun itu, insya Allah kita doakan dia diberikan kesehatan. Karena Itu jadi host. karena ini kan Ini jadi hostnya ngambekan. baperan. Jadi host ngambekan. Bukan kayaknya gue tuh kalau ngomong begini kan udah dijawab katanya. Udah, selesai. Itu tantangan. Ya kan? Apalagi yang mau gue tanya gitu loh. Ya tanya lagi yang lain dong. Gimana? Pertanyaannya di out of the box gitu, yang nggak biasa. Biar dia nggak bisa jawab. Iya. Gitu kayak Tetep kalau dia mah dia nggak bisa. Dia apa aja dilesin dia. kayak itu loh, kayak siapa namanya newsroom itu siapa? Najwa Shihab kan. Tanya tajam tuh. Wah, lu nanya yang tajam dong, jangan Tajam, tumpul. ambil pisau. Pertanyaan lu tadi tumpul. Nah gini kita. Tadi nanggepin Asep ya. Kan sekarang alhamdulillah banyak masjid ngundang saya. Ya. Terus saya buka Bible di masjid. Ya. Tapi sebelumnya saya izin dulu sama DKM. Ini Ustadz saya boleh nggak nih buka kitab orang di masjid gitu kan? Iya. Mereka bilang boleh, ya udah saya buka. Tapi sebenarnya yang perlu dicermati itu gini. Kenapa kok sekarang masjid-masjid banyak pengen dengar tentang kristologi? Ya. Itu kan yang penting kan? Ya rupanya kan begini, dengan dakwah kita melalui kristologi, akhirnya kan banyak orang ya, dari kalangan Kristen Ya. datang ke sini. Nanya. Bener gak apa yang ngomongin? Mereka pengen lihat sendiri buktinya. Mereka pengen baca sendiri. Bahkan ada yang foto, ada yang bikin karya tulis dan sebagainya. Dan banyak juga yang sadar di sini. Nah mungkin teman-teman yang di masjid itu kan jadi melihat, oh iya ya, apa yang dilakukan Kodondi ternyata bisa membawa orang datang sampai akhirnya bersahadat. Apalagi yang diskusi sampai berjam-jam. 12 jam ya. Paling panjang berapa jam ya? 10 jam ya. 10 jam paling yang panjang. itu ya. Ada juga yang datang berkali-kali. Ada yang datang sekali, sahadat. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali. Saya baru nungguin sahadat. sampai tidur kok.
Nah, ini aja pernah nungguin sampai tidur nih. Lama banget. Ampun dah. Jadi maksudnya gini, mungkin teman-teman yang di masjid itu mungkin sudah mulai oh ternyata dengan kristologi bisa membawa orang menjemput hidayah. Ya, salah satunya itulah. Di pesantren juga ternyata begitu. Pengurus-pengurus pondok pesantren yang nonton video saya kepengen juga kalau santri-santrinya punya ilmu itu. Supaya apa? Nanti kalau keluar dari pesantren paling nggak awam-awam banget lah gitu ya tentang kristologi. Saya sering ngomong di masjid begini. Kami ini di yayasan nih belajar kristologi sampai ngumpulin kitab segitu banyak. Kita percaya bahwa dakwah kristologi itu adalah dakwah tauhid. Dakwah yang juga dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup bersama sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Yahudi nanya apa? Nabi tinggal suruh sahabatnya, buka gulungan kitab. Dibuka, dibacain depan mereka. Mereka yang baca sendiri nangis, mereka masuk Islam. Ya. Seperti itu yang saya lakukan dan teman-teman lakukan ya. Jadi mungkin dari situ teman-teman masjid sadar bahwa ilmu kristologi itu bukan untuk menjadi Kristen, bukan, tapi justru malah dengan ilmu kristologi bisa membentengi iman dan akidah orang Islam Dari upaya-upaya. dari upaya pemurtatan, dan juga bisa kita pakai untuk berdakwah kepada orang yang bertanya, terutama dari kalangan Kristen, yang mana kita ngomongnya semua pakai bukti, mereka akhirnya menerima dan akhirnya mereka masuk Islam. Karena ada satu anak muda begini, ini pengalaman juga nih. Anak muda ini kerjanya di Pemprov DKI, ya, datang ke sini. Datang ke sini dia udah bawa banyak pertanyaan. Ya. Anak muda ini ngaku dia udah ke masjid, tanya nih. Pertanyaan ini tanya ke ustadz yang di masjid. Soal apa itu? Macam-macam. Pertanyaan itu banyak macam. Tapi kan kebanyakan pertanyaan dia kan itu dari perspektifnya orang Kristen. Ya. Dijawab sama ustadz di masjid. Ustadz masjid ini menjawab hanya dari perspektif Islam. Ya walaupun semua dijawab, tapi nggak mengena gitu jawabannya. Untuk dia. Untuk orang itu, ya kan? Cari tempat lain, ke masjid lain, jawabannya kurang lebih sama. Ke mualaf center yang lain juga begitu. Pas ke sini, alhamdulillah semuanya saya jawab, tapi nyangkut gitu loh, atau nyambung dengan perspektifnya dia. Yang dia tanya, gue jawab semuanya dari Bible. Ya. Ketika ada orang Kristen datang sini, yang pertama-tama gue buka tuh Bible, bukan Quran. Lah ngapain gue buka Quran? Mereka belum beriman ya. Yang gue bukain kitab mereka sendiri, bandingin sendiri, baca sendiri. Akhirnya terjawab semua. Alhamdulillah syahadat di sini. Ya alhamdulillah. Kan gitu aja. Ada juga yang datang, kok boleh nggak saya datang? Saya pengen foto. Itu yang Niatnya foto. foto. Dia yang foto. Boleh silakan datang. Gue bukain, dia foto, nanya-nanya, diskusi sejam 2 jam, pulang. Nggak syahadat. Saya juga nggak maksa-maksa dia masuk Islam. Dia pulang syahadat ya apa? Bikin karya tulis. Foto-fotonya ditempelin. Gue bikin karya tulis buat di universitas gitu ya. Buat sendiri. Katanya buat orang tuanya. Kayak clipping gitu digituin. Kayak clipping. Buat orang tuanya. Setelah dia datang ke sini 2 bulan dia berdebat sama orang tuanya. Ya, akhirnya setelah 2 bulan masih berdebat. Akhirnya dia datang ke sini, di perjalanan aja masih debat sama orang tuanya. Tetap akhirnya dia datang ke sini bersyahadat. Ya kan kita nggak maksa. Iya betul. Kita cuma nunjukin doang. Baca sendiri. Tapi kok pernah nggak Kodondi ini dakwah tapi bukan membuka Bible tapi tentang Islam? Rata-rata ketika saya udah bukain Bible, mereka baca sendiri, udah tahu di dalam Bible mereka ada kebenaran apa, ada kebatilan apa, kan baru mereka nanya. Terus kalau udah begini gimana dong? What next gitu kan? Baru gue buka Quran, baru gue kasih ayat Quran, baru gue kasih konsep Islam, baru gue buka mujizatnya Quran apa. Gitu. Nah, alhamdulillah kalau mereka menerima, mereka langsung syahadat. Tapi rata-rata orang-orang yang datang sini, walaupun sudah dikasih tahu Quran, sudah dikasih tahu Islam, ada yang belum bersyahadat pun itu macam-macam alasannya. Ada yang kebanyakan karena keluarga, kebanyakan ya karena keluarga. Belum lagi nanti ada karena pekerjaan, jabatan, sosial dan sebagainya. Tapi kalau mereka nggak terikat dengan hal seperti itu, mudah masuk Islam. Ya, jadi Mudah. Jadi Kodondi ini tetap dakwah di dalam kristolog ini untuk memberitahukan tentang isi Bible, juga
tentang kebesaran Al-Quran gitu ya, tentang Iya kebesaran dong. Islam. Tapi tadi dengan tahapan-tahapan tadi. Iya, dengan tantang. Enggak, soalnya kan banyak sekali nih. Ini sosok si Don Ditani ini nih, itu digorengnya itu kan, ini si Don Ditani cuma bahas Bible mulu nih, nggak pernah namanya Islam di iniin segala macam. Nah ini jawabannya gitu loh. Jadi biar tahu kan, biasanya kan dia kan cuman apa namanya diskusi tentang Bible. Nah ini kita bongkar, inilah jawabannya bahwa tidak selalu tentang Bible, tapi Jadi dia juga- gini, sorry ini gua potong nih. monggo. Kan di Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri kan memerintahkan kita ketika kita berdiskusi dengan orang-orang Nasrani atau Yahudi, yang pertama kali diomongin apanya? Coba aku tanya. Apa yang harus kita cari dengan mereka? Kan persamaannya dulu. Iya kan? Bukan cari perbedaannya dulu, cari persamaannya dulu. Nah, ketika gua bukain Bible depan mereka, gua kasih tahu nih yang ini sama Al-Quran. Yang ini beda, yang ini sama Al-Quran. Jadi gue cari persamaannya dulu, gue tunjukin dulu persamaannya apa. Ketika mereka sudah tahu, oh ternyata ada konsep yang sama antara Bible sama Quran, tetapi di dalam Bible juga ternyata bercampur dengan yang dari luar gitu misalnya. Misalnya ajaran pagan gitu misalnya. Helenisme lah, paganisme lah, filosofi platonisme lah. Nah, ketika saya sudah bisa memberikan bukti-bukti data ke mereka sudah bisa pilah-pilah, mereka bisa mikir, baru akhirnya mereka menerima, oh Quran yang benar gitu. Namanya juga kristolog, jadi bahasa dari Alkitab dulu. Iya. Nah kalau kristolog bahasa langsung Quran, bukan kristolog namanya. Ya tapi kan perspektif tetangga sebelah itu kan lain kan, ya, bagaimana? ya, Tapi ya. kan wajar dong gua bertanya kan, gua bertanya supaya Mewakili supaya- lah, mewakili. Iya, teman-teman Muslim juga tahu nih. Jadi bukan hanya sekedar dia membahas tentang masalah Bible aja gitu loh. Bahkan Kodoli juga paham dan tahu tentang masalah Al-Quran kan begitu, ya kan? Bukan begitu bukan? Bukan. Bukan. Lo yang nanya lo jawab sendiri. ini ada pertanyaan nih kok tentang masalah tapi ini tentang masalah Islam ya kok ya. Ini banyak sekali yang menyudutkan tentang Islam nih kok. Jadi kristologi itu nggak cuma belajar Bible. Kristologi itu juga belajar bagaimana membela Islam. Ya betul. Membela Islam itu artinya apa? Ya membela konsepnya Islam yang diserang, membela Qurannya sekalian, sekaligus membela nama baik Nabi Muhammad SAW. Betul. Gitu. Sebelum ke pertanyaan Bang Andre tadi kan mau di luar itu ya, ini masih nyambung relate dengan yang tadi. Kodoni kan sering debat nih di online atau tadi Online enggak? online enggak Offline. ya misal kayak di TikTok, apa kan orang kan rame tuh ya. Pernah nggak termasuk yang di reaction gitu ya? Pernah nggak ketemu langsung sama tokoh yang kontroversi, misal orang yang aktif mereaction dan sebagainya? Pernah ketemu langsung nggak? Saya udah ngajak ketemu, ya. Saya ajak ketemu, kita ketemu di hotel, debat, terbuka misalnya gitu. Sampai sekarang pada nggak mau. Nggak tahu pada nggak mau. Udah ajak diskusi padahal ya. Padahal gue yang bayarin. Hotelnya apa segala macam. Iya. Itu kalau gue yang nantang ya. Ya. Tapi kalau ada orang lain yang nantang gue, ya gue cuman bilang, ya kita sama-sama bayarnya. Itu kalau mereka yang nantang. Tapi kalau saya yang nantang, saya yang bayarin semua. Semua gitu. Saya bayarin semua. Tapi ini ada pembicaraan banyak ini di sana nih Kodoni, bahwa katanya ini bukan tahu dong. Nih disebutin nama atau enggak nih? Ya, gitu ya. Ya pokoknya ada nih, entah ini pokoknya dia Laura lah, anggap Laura, lanang ora wedo ora ini, ya. Tahu-tahu nih. Joni. Nah, Joni. Nah, Joni ini mengatakan bahwa Kodoni itu nggak pernah mengajak dia untuk diskusi, ya, dan Kodoni itu yang orang-orang yang diskusi sama Kodondi itu orang-orang yang tidak berkompeten. Stop ya, gue potong nih sebentar. Ini klarifikasi. Jadi yang ada di video saya, yang diskusi sama saya, itu orang-orang itu nggak saya undang. Ya, orang-orang itu pada minta datang sendiri ke sini, daftar ke Melisa, minta ketemu saya. Jadi saya nggak ngundang orang-orang itu. Jadi nggak direct ke beliau. Enggak. Jadi kalau yang saya undang itu adalah biasanya mualaf-mualaf yang ketika cerita tentang kisahnya bagaimana dulu, itu baru saya undang. Tapi kalau orang yang Kristen datang ke sini dan mereka yang bertanya-tanya, akhirnya mereka sendiri yang syahadat, terus salah gue di mana? Ya. Dan yang datang itu enggak cuman Kristen awam. Yang datang ke sini ada pendeta juga. Ya. Ya, pendeta Heno tuh katanya sudah 13 tahun
belajar di STT. Kurang apa coba? Kurang lama doang kan berarti kan? Datang ke sini, dia sendiri minta datang, saya nggak ngundang. Berarti sama aja menghinakan beliau dong, nggak kompeten ya. Ya, saya nggak mau menghina orang lah. Ya, jadi Artinya yang datang ke sini itu orang yang bukan saya ngundang. Iya. Ya, kecuali yang saya undang itu ada misalnya tokoh-tokoh atau orang mualaf yang saya pengen tahu bagi ceritanya dulu waktu dia masuk Islam gimana, itu baru saya undang. Tapi kalau orang-orang Kristen yang datang sini minta tanya ini tanya itu yang berdiskusi berjam-jam, yang datang berapa kali, itu saya nggak undang. Mereka datang sendiri. Nah, kalau orang yang tadi lu maksud pengen gua undang, gua udah undang berapa kali. Gua undang, tapi bukan di sini. Kita debat di hotel. itu gue tahu. Kalau kan dia bukan pendeta kan? Iya. Saya bilang kalau dia bukan pendeta, bawa pendeta. Cuman dampingin doang. Mau pendetanya diam aja nggak apa-apa. Yang penting ada pendetanya. Ya. Debat di hotel, tatap muka. Sampai lu bilang katanya, gue yang bayarin. Kan Gua begitu. bayarin, semua gua bayarin. Bener, gua bayarin. Dan itu pernah kan ya, pernah. Dan yang gue bayarin bukan cuma hotelnya doang loh. Transport ke hotel gue bayarin. Gue bayarin. Misalnya dia mau kencing di rest area gue bayarin. Gak perlu dah. Semuanya lah. Semuanya gue bayarin. Tempat hotel gue bayarin. Kamar gue bayarin. Makan gue bayarin. Pulang transportnya gue bayarin. Kalau perlu gue kasih amplop sekalian. Gue bayarin semua. Bener, tapi debat yang istilahnya ada moderatornya. Formil lah. Adil tuh maksudnya gimana? Pakai timer masing-masing. Jadi nggak ada orang motong-motong pembicaraan. Nggak nggak ada. debat kusir gitu lah. Bukan, debatnya harus yang teratur. Ada moderator, ada timer, dan disiarkan live di YouTube. Ya, disiarkan live di YouTube loh. Biar nggak dipotong-potong ya. Kalau disiarkan di live di YouTube, sama nggak sama gua podcast gua di sini? Kan sama aja. Iya. Bahkan kalau di studio itu rekaman, bukan live. Tapi kalau debat di hotel live, gua nggak mau ada edit-editan. Jadi langsung Apa ya, adanya, iya. tidak ada potongan-potongan segala macam. Iya, gue udah bilang, gue udah sebutin namanya. Ini sekarang gue sebutin lagi nih, Johnny. Elia Miron. Saya undang, saya tantang debat di hotel, tapi syaratnya bawa pendeta. Nah, ya. Pendetanya berapa aja boleh? Boleh, mau 2, mau 3 boleh, saya sendiri aja nggak apa-apa. Iya. Kalau saking perlunya, nanti saya paling cuman bawa satu teman aja, ya. Satu teman ini, teman yang punya kitab mereka gitu. Teman yang punya kitabnya mereka, separuh kitabnya mereka gitu. Ya. Ya. Tahu. Saya tahu yang dimaksud. Itu kalau terpaksa, Ya. ya kalau terpaksa. Tapi saya nggak tahu nanti gini nih. Itu kalau terpaksa saya undang dia. Gue udah punya beginian. Wah. Nih, kalau saya udah punya beginian, saya bisa bawa teman saya itu bisa juga enggak. Saya tinggal bacain ini aja. Ya. Gitu. Baru lihat lagi nih. Baru datang nih soalnya kemarin. Ini baru nih. Baru datang. Ini Nah, kalau gue pakai ini, gue bisa butuh teman gue yang itu bisa juga enggak. Enggak, sebenarnya Kodondi itu udah open ya. Open banget. Maksudnya tuh mau siapa ayo kan begitu. Dan yang setahu saya ini bahwa waktu podcastnya Richard Lee kan, itu sebenarnya kan Kodondi juga udah tahu bahwa sebenarnya mau diskusi dengan Elia Ini Miron. tahu, iya. Tapi Iya kan? putus. Ya. Nah, nggak taunya pada saat kita datang, Iya. kan ada saya tuh kan. Iya kan lu ikut. Kita datang loh, kok ini si botak nih kan begitu, ya kan? Yang VN-nya Richard Lee disebar kemana-mana. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa katanya tidak mau diskusi, siapa bilang? Dan itu berkali-kali kontennya Kodondi juga mengatakan coba mau mengundang tapi dianya nggak mau. Nah ini jawaban kok. Karena apa? Karena kebanyakan emang sih Kodondi kan orangnya kan udah biarin aja gitu kan. Cuman kan akhirnya kan jadi gorengan-gorengan segala macam. Akhirnya mereka itu kan menjadikan itu menjadi sebuah kebenaran kan gitu buat mereka. Ini jawabannya. Jadi biar tahu bahwa itu semuanya itu tidak benar, ya. Mau siapa aja lah, nggak usah cuma dia aja lah. Pokoknya kalau yang mau menyanggah konten-konten saya, monggo silakan kirim email. Kemana? dondi.tan@gmail.com. Ini gue ulang lagi nih. dondi.tan@gmail.com atau hubungin Melisa. Nomor 0812 4788 8892. Gue ulang ya. 0812 4788 8892. Cuman kalau orang itu bukan pendeta, yang saya minta cuman dia bawa pendeta. Untuk dampingin. Dampingin aja. Supaya Kalau dia, apa kok? kalau dia mau bilang pendeta nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Nggak, supaya- yang penting ada pendeta. Supaya apa? kan ada jemaatnya.
Kan ya itu saya minta pendeta punya jemaat. Nah, supaya apa? Supaya kita biar sama-sama jujur gitu loh. Ini dalam Bible lu ini kan pendeta yang tahu, belum tentu yang orang yang nyaga-nyaga gue tahu Bible-nya. Betul. Itu maksudnya. Jadi ada orang yang Paling memahami. enggak kalau pendeta kan dia sudah mengenyam pendidikan resmi. Ya. Ya kan? Untuk jadi pendeta kan dia perlu pendidikan resmi kan. Ya. Nah, itu yang saya perlukan. Itu yang saya perlukan. Nah, cuman tolong catat juga nih ada catatan. Ada catatan ini nomor 1, keamanan dijamin. Kita jamin, kita sediain keamanan pokoknya. Gak ada rusuh-rusuhan, gak ada ancaman-ancaman. Kalau ada penonton, mau itu muslim ataupun bukan muslim yang dia ngerecokin atau rusuh, kita usir. Ya nggak dijamin. Kita usir. Yang kita nggak jamin, kehormatan nggak dijamin. Nah. Di luar kendali. Kita kan, ya Tapi gua keamanan ya dijamin. Dijamin. Kita harus menghargai tamu dong. Ya. Kita yang undang, ya kita harus jamin keamanannya. Kita sediain keamanan, kita sewain polisi kalau perlu. Kita udah debat berapa kali? Ya. Ya kan? Di luar kota. Saya pernah ikut. Surabaya. Lu pernah ikut. Kan baik-baik aja, fun-fun aja. Nggak ada yang namanya cerca-cercaan, maki-maki kan nggak ada kan. Menista, menghujat nggak ada kan. Nggak ada. Karena sebelum debat kita baca aturan dulu. Dilarang menyerang pribadi lawan bicara. Ya. Dilarang menyerang atau menghina agama orang. Dilarang menyerang atau menghina sesembahan agama orang. Itu udah jelas dong. Ya. Nggak boleh berkata-kata kotor atau menghina atau kasar. Itu nggak boleh. Itu dibacain semua dan itu harus setuju. Kalau nggak setuju nggak jadi debat. Ya. Ya. Gitu. Keamanan aja kemarin juga mantap kok. Dijamin. Kan kita jamin kan. Kita sewa orang kan untuk keamanan. Saya yang briefing. Oh, ini yang briefing. Ya jadi biar tahu gitu loh bahwa termasuk netizen semuanya ya kan karena kan dia lagi viral nih si Dondi ini lagi diserang nih ya kan makanya kita gini gila ya gimana kok nih apa nih orang tua nih masih diem aja nih gue bilang gitu kan ini orang tua masih diem aja Mainnya orang tua. Oh, lu mana umur lu? cuma maksudnya gitu loh ya kita sebagai kawan ya sebagai teman yang ini kayak ini gimana caranya supaya Kodondi memberikan sebuah reaksi memberikan pernyataan faktanya kayak gimana. Sekarang mau tanya deh. Orang-orang yang apa namanya? Misalnya reaction gua, berani nggak mereka kasih alamat email atau nomor HP yang bisa dihubungin untuk dikirim tantangan? Ada nggak? Nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Tuh buka ya, itu dibuka. Kalau kita kan berani. Monggo, silakan. Kalau kita kan berani, Ya. kita ngasih email, kita ngasih nomor HP. Contoh, ini ada cerita nih ya, sedikit ya. Kemarin ada anak muda datang sini, umur 16 tahun, Remaja dong ini. Remaja dong. remaja, belum punya KTP, Kritis berarti. belum punya Kritis, KTP, kritis ya. datang ke sini, kritis banget. Kan minta jadwal sama Melisa, dijadwalin dia datang ke sini, ditemenin sama teman yang Muslim. Ini anak sudah nonton video gua setahun yang lalu, Wih, udah cukup 15 lama. tahun yang 15 tahun masih umur 15. Sebelum direkam, ya sebelum direkam di sini, kan ngobrol di sana kan. Dia cerita, wah dulu saya nonton Kodonitan saya marah, HP saya banting gitu. Udah. Terus kan duduk di sini rekam, kita bicara berapa jam. Dia cerita, dia baru selesai ikut katekisasi gereja dia. Katekisasi ya. Ya, tahu kan katekisasi lu Tahu, pasti tahu kan. Baru selesai katekisasi, malah kesini diskusi 3 jam, ada bersadat. Sebenarnya dia kesini sebenarnya pengen tahu ini kok, karena kan dia kan mempelajari kok. Iya, dia ternyata setahun setelah nonton saya, dia mempelajari juga, dia bikin catatan segala macam. Dia datang ke sini tuh hanya pengen konfirmasi lah gitu lah. Bener nggak? Bener apa enggak gitu. Nah, dia juga nonton Elia Miron. Dia juga nonton. Gue tanya, lu kenapa nggak kepengen ketemu dia? Enggak kok katanya. Ngaco tuh bocah kata gitu. Gitu ya? Gila, gaya banget dia bocah katanya Ngomongnya bocah. gitu. Padahal 16 tahun nih. Ya. Terus akhirnya setelah bersadat, selang 1 atau 2 hari, dia dicecer sama pendetanya. Pendetanya ngasih pelajaran dia di katekisasi. Ngawur tuh Doni gini. Padahal waktu katekisasi, ini bocah udah nanya pendetanya, tapi pendeta nggak jawab. Gak bisa jawab kali. Nggak tahu, mau nggak bisa jawab atau enggak. Waktu nanya pendeta nggak bisa jawab, tapi ketika anak ini masuk Islam, pendetanya tantrum gitu. Wah. Ya, terus akhirnya gue bilang, kalau gitu, temuin saya deh sama pendetanya. Gue gituin. Ya kan? Terus si pendetanya bilang sama si anak, suruh dia kirim surat resmi. Udah, nggak Kirim. usah pakai lama.
Nggak pakai lama, langsung gua suruh Melisa bikin surat, udah kita kirim suratnya. Udah sampai sekarang? Sampai sekarang belum ada jawaban. Wah.